Sebelumnya terima kasih kepada Ibu sendiri karena selaku narasumber telah meluangkan waktunya untuk kami untuk berkenan kami wawancarai terkait pendirian dan perizinan dari firma yang Ibu pimpin. Kurang lebih terkait perizinan dan pendirian dari firma yang Ibu pimpin. Kali ini wawancaranya. Pertanyaan pertama, sejarah, filosofi nama, struktur anggota. Law Office yang Mulia Jayanti itu memakai nama saya sendiri. Ini dibentuk tahun 2017. Kenapa? Karena saya sumpahnya itu bulan Februari tahun 2017. Begitu. Kalau PKPA-nya saya itu sudah lama tahun 2016. Tapi ada terkendala dari organisasi itu untuk penyumpahan. Jadi mundur sampai 8 bulan untuk penyumpahan itu. Begitu. Jadi pembentukannya itu untuk apa? Saya itu untuk membuat kantornya itu bulan April tahun 2017. Dan untuk anggota saat ini itu ada 3 orang. Itu satu saya sendiri, kedua Pak Febrian Syah, Pak Febri Alamsyah, terus ketiga Mas Dwi Prasetyo. Yang keempatnya itu ada yang namanya Mbak Suko. Begitu. Pertanyaan kedua, proses pendirian dan perizinan firma hukum. Untuk prosesnya sendiri itu seperti dengan usaha-usaha lainnya. Karena yang namanya firma hukum atau law office ini kan kita itu seperti bekerja pada diri kita sendiri, marketing atau jual jasa untuk diri kita sendiri kan seperti itu. Apalagi ini memakai nama saya sendiri kan seperti itu. Nah di sini etika, sopan santun itu semua diperlukan. Karena apa? Kayaknya kita harus menyadari satu, kalian semua di sini kan hukum semua. Kalian pasti benar yang namanya hukum seperti ini, kalau di advokat nanti seperti ini, nanti banyak yang dimintain uang lah, mintain ini, mintain itu, kan seperti itu. Kita di sini harus menggaris besarkan. Garis besarnya apa? Kita ingin membuat kantor hukum, kita itu arahnya kemana? Kita harus tahu. Kalau target pasar, kita nggak bisa. Pertanyaan ketiga, visi dan misi. Untuk visi misinya sendiri, sebenarnya itu saya tidak ada visi dan misi untuk membangun sebuah kantor advokat sendiri itu saya nggak ada visi misinya. Tetapi dari situlah saya ada visi misi. Saya harus terjun di dunia ini. Kalau tidak ada saya, siapa lagi? Visi misinya saya di sini, saya hanya ingin menegakkan keadilan bagi orang yang membutuhkan. Pertanyaan keempat, pendaftaran kembali. Jadi begini Mbak, untuk pendaftaran saya itu sampai sekarang itu saya belum didaftarkan di Kemenkumham. Saya masih secara individual, secara saya memegang tugas atau sumpah dari PT Pengadilan Tinggi. Memang saya ini baru bulan kemarin itu diurus oleh Mas Pras itu untuk di Kemenkumhamnya. Pertanyaan kelima, kendala perizinan. Kalau dalam perizinan itu saya belum, selama ini sih dari yang namanya Mas Pras, itu kan yang ngurus Mas Pras semua, itu belum ada kendala. Karena satu persyaratan itu kan saya kan masih ada itu, ibaratnya saya disumpah itu berita acara sumpah itu kan saya ada. Terus pendiriannya itu satu nama, nanti kan di situ kan nama kan dicari, namanya sudah ada yang pakai atau belum kan seperti itu. Ternyata kan belum ada yang pakai. Itu seperti itu sih Mbak perizinannya Mbak. Perizinan nanti setempat, misalkan nanti di daerah mana, di lingkungan, itu mengetahui, itu nggak ada masalah sih. Pertanyaan keenam, kendala keseharian. Kalau masalah kasus itu pasti kendala itu satu yang paling ini tuh satu itu klien itu terkadang tidak jujur pada kami. Idena itu penghambatnya apa? Misalkan kalau di situ tidak ada yang namanya saksi sama sekali. Saksinya maksudnya tanda kutip manusia loh ya, maksudnya orang. Yang paling menghambat itu ya data, bukti. Pertanyaan ketujuh, dampak Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau untuk Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, ada dampak atau enggak di kantor hukum saya? Itu saya jawabnya tidak ada. Karena apa? Karena di sini itu kami berbeda. Kami itu bukan yang ibaratnya dari satu persatuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, begitu. Karena di sini itu hanya saja pekerjaan kami lah yang berhubungan dengan hukum, dengan Undang-Undang Cipta Kerjanya. Tapi kalau untuk itu saya nggak ada kendala apapun dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaan ke-8, perizinan di AS. Kalau untuk perizinan OSS itu sekarang itu kan sudah era digital ya Mas. Sekarang itu kan sudah era digital. Kalau menurut saya itu lebih mudah. Kenapa? Karena perizinan kayak kemarin itu Mas Pras, itu izinnya itu kita nggak perlu datang secara fisik ke kantor
kantor bolak-balik atau apa itu lebih mudah. Pertanyaan ke-9. Sudah sesuai dengan harapan? Jadi kalau untuk saat ini belum, karena saya itu memiliki cita-cita itu seperti kayak Makarim dan Thailand. Pertanyaan terakhir. Pesan dalam membangun firma hukum. Oh jangan saya, yang satu kalian Pesan itu pertama, harus jujur. itu. Pesan Terus kedua kedua, etika dan santun sopan itu harus santun. ada dimanapun kalian bekerja. Itu harus ada kejujuran dan sopan santun. Tapi kalau kalian sudah masuk di dunia pekerjaan yang namanya profesional, Pesan itu semua ketiga, profesional, itu harus profesionalitas ditegakkan. dalam Tidak pekerjaan. ada yang namanya senioritasan. Itu harus dipegang. Kalau hati kalian itu berkata tidak, ya nggak usah. Walaupun misalkan di situ bayarannya besar. Ikutilah kata hati Pesan kalian. keempat, ikuti kata hatimu. Terus kedua, Pesan keluar dari kelima, zona keluar nyaman. dari zona nyaman. Jangan pernah ikut-ikutan. Misalkan nih, kantor hukum, kantor firma hukum, atau kantor advokat itu banyak sekali. Tapi jangan Pesan sekali-sekali keenam, ikut-ikutan. jangan ikut-ikutan. Misalkan, oh si A itu gayanya seperti ini, itu jangan diikuti. Misalkan, dua kaki, mainnya dua kaki. Itu, paham kan istilah dua kaki? Itu jangan pernah diikuti. Misalkan, kalau kita sudah menjadi kuasanya si A, ya sudah kuasanya si A. Jangan sampai di tengah-tengah, kita diiming-iming B, C, akhirnya kita ke mereka juga, jangan. Itu nanti akan mematikan pasarannya kita sendiri.